Selamat siang Pak Romel, bisa saya minta waktunya Pak? Boleh nak? Boleh. Saya ingin ngobrol Dalam sebentar rangka apa, aja Pak. Oh boleh, sangat Begini setengah Pak, hati. Mari kita berbicara nakku. begini Pak. Belakangan ini kan saya merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran. Hal tersebut mengganggu pikiran saya Pak. Oh begitu. Kira-kira apa yang bisa Bapak bantu dan apa yang kamu ingin capai di akhir diskusi kita ini kira-kira nanti nak, biar Bapak tahu kira-kira apa itu maksudnya. Saya ingin mendapat solusi Pak dari masalah saya. Terus ada lagi selain solusi? Gini Pak, mungkin habis bicara dengan Bapak ini konsultasi, saya ingin memperbaiki cara belajar saya Pak, supaya nanti nilai saya bisa lebih maksimal Pak saat belajar Pak. Baiklah nak. Sebelum kamu ceritakan hal yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran, saya bingung Pak, belakangan ini saya diperlakukan tidak adil sama guru saya dalam hal nilai. apa yang membuat merasa tidak adil dari guru tersebut nakku? Jadi begini Pak, Bapak itu yang mengajar di sekolah saya kan buka les privat, dan sebagian teman saya itu les sama Bapak itu, kecuali saya, gitu Pak. Bisa dijelaskan lebih lanjut apa yang membuat merasa tidak adil dengan gurumu dengan membuka les privat tersebut? Jadi kan gini Pak, saya merasa bahwa nilai yang diberikan Bapak itu tidak adil dan tidak fair gitu. Masa murid yang les sama Bapak itu dapat nilai yang bagus, saya enggak, gitu Pak. Oh begitu rupanya. Baik, Bapak mulai memahami sekarang. Selain nilai yang kamu dapat dari ulangan, hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman, Tongam? Saya juga nggak nyaman Pak, pas Bapak itu ngajar di kelas kami, Bapak itu menyindir saya Pak, karena saya nggak ikut, sementara yang lain ikut les privatnya. Oh gitu nak. Kalau boleh tahu, kira-kira apa yang dibuat Bapak itu untuk menyindir kamu, Tongam? Kemarin gini kalimatnya Pak, anak-anak yang ikut les sama Bapak ada yang merasa kesulitan dalam belajar, gitu Pak. Nah, apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian, Tongam? Ya saya merasa lah Pak, guru tersebut kan seolah-olah nyindir saya, karena di kelas itu hanya saya yang nggak les privat sama Bapak itu Pak. Oh, seperti itu rupanya. Iya Pak, jadi saya pun bingung Pak. Jadi saya menanyakan sama teman-teman yang ikut les privat sama Bapak itu. Selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu, nakku? Jadi gini Pak, pada saat saya bertanya mengenai pemahaman materi yang disampaikan guru les privat tersebut, mereka banyak lebih tahu Pak. Apa yang kamu tanya sama temanmu? Coba. Mereka bilang gini Pak, penyelesaian soal-soal dari Bapak itu yang dilatih pada saat privat, mereka dengan mudah bisa mengerjakannya. Mereka belajar lagi ketika di rumah dengan contoh soal yang dikasih Bapak itu waktu les, gitu Pak. Oh gitu. Lalu apa kata-kata teman-temanmu? Ya kalau teman saya bilang gini Pak, kamu ikut aja les sama Bapak itu, gitu Pak. Kalau dari kamu sendiri, kiranya apa yang ingin kamu lakukan? Jadi kan gini Pak, sebenarnya saya mau ada rencana untuk jumpa sama Bapak itu, untuk ya mungkin saya yang salah Pak, mungkin Bapak itu niatnya baik gitu Pak.
Terus kenapa kamu tidak lakukan, Tongam? Aku ragu Pak, agak takut juga, takut dimarahi Pak. Apakah sebelumnya kamu belum pernah dimarahi beliau, Tongam? Ayo. Memang nggak pernah dimarahi sih Pak. Kenapa tidak kamu coba, nakku? Iya Pak, benar sih. Nanti kalau nggak saya coba aja Pak dulu jumpain Bapak itu. Bagus. Setelah kamu bertemu Bapak itu, apa yang ingin kamu sampaikan kira-kira nanti, nakku? Saya nanti bilang Pak, kalau saya mohon maaf saya nggak bisa ikut les Pak. Nanti saya tanya lah apa yang mempengaruhi nilai saya di kelas Pak. Selain itu saya mau tanya, mengkonfirmasi mengenai nilai saya kenapa rendah gitu Pak. Bagus, ayo lakukan itu. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa yakin mendapat nilai tinggi walaupun tidak ikut les? Saya orangnya suka belajar Pak. Jadi setiap pulang sekolah saya selalu mengulang pelajaran yang diterangkan Bapak itu di rumah, dan saya juga suka lihat-lihat pelajaran dari online Pak, gitu Pak. Apakah hal tersebut mempengaruhi belajarmu? Saya rasa berpengaruh besar Pak, karena kan waktu belajar saya kurang, jadi saya maksimalkan di rumah gitu Pak. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu ya. Apakah disebabkan kamu tidak ikut les atau karena kurang belajar? Oh iya ya Pak, saya juga jadi malu nanti Pak kalau seperti ini sama Bapak itu. Gimana Pak kira-kira ya? Iya begitu. Menurutmu apa yang bisa kamu lakukan setelah kamu mungkin seperti ini? Jadi kan gini Pak, untuk ikut les saya nggak mungkin Pak, karena saya tidak memiliki uang. Adik saya udah les duluan, les piano Pak. Tapi nanti saya coba teman saya si Romi untuk Pak, kalau bisa nanti kan dia les di sana sama Bapak itu, nanti biar aja nanti dia yang bantu saya Pak, supaya saya lebih paham gitu aja Pak. Oh, itu tujuanmu. Jadi apa rencana kamu dalam mencapai tujuan tersebut, nakku? Tongam. Kalau dalam pikiran saya sih Pak, saya nanti berencana menjumpai Bapak itu. Nanti saya coba sampaikan bahwa saya tidak ikut les. Nanti kalau saya tidak ikut les, saya tanya Bapak itu Pak, apakah nanti akan mempengaruhi nilai saya di kelas. Terus yang kedua Pak, nanti saya coba akan konfirmasi jawaban tes yang diberikan, apakah memang nilai jawaban saya yang salah. Terus saya juga nanti akan coba belajar lebih giat lagi Pak, supaya nanti saya mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi Pak. Gitu Pak kira-kira. Bagus, Bapak sangat suka rencana kamu. Lalu komitmen apa yang kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu, Tongam? Jadi kan besok lah mungkin Pak ya, saya berencana menjumpai Bapak itu di sekolah. Saya akan coba sampaikan, nanti saya akan belajar lebih giat lagi Pak. Siapa yang kamu minta bantuan menjalankan komitmen ini, Tongam? Saya nanti minta bantuan si Romi lah Pak, karena dia teman yang paling perhatian sama saya Pak, dan dia juga lumayan Pak prestasinya Pak, orangnya pintar di kelas. Bagus, itu sangat bagus nakku kamu untuk lakukan. Terima kasih ya Pak, sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluhan saya. Sama-sama Tongam, tetap semangat ya Tongam. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Cukup Bapak Ibu. Oke. Tanggapannya. Dari pengamat, gantian ya Bu Yanti ya? Oke, dari saya cukup baik ya dengan bermain peran yang Pak Tongam dan Pak Romi lakukan, sudah mengikuti Tirta.
dan juga si guru juga memfasilitasi anak, mendengarkan dulu keluh kesahnya anak, barulah sama-sama si guru tidak secara langsung memberikan solusi, tetapi ya anak itu yang mencari solusi untuk dia sendiri. Which is itu bagus sekali ya. Kalau dari saya oke ya. Dari Bu Yanti mungkin menambahkan. Oke, setelah saya mengamati peran dalam kasus kedua ini yang diperankan oleh Pak Imam sama Pak TR, saya merasa sudah konsep atau aspek ceritanya sudah mencapai, yaitu dengan tujuannya yaitu mendorong coach sampai pada tujuan apa yang dicapai, dan identifikasi pertanyaan-pertanyaannya sudah sangat menggali untuk coaching untuk merespon dengan lancar dengan menggunakan kalimat sopan, juga coaching itu merasa nyaman. Dan aksinya sudah jelas di sini, dia mampu mengutarakan solusi atau alternatif pada dirinya sendiri. Dan aksinya si coach mampu mengeksplorasi jawaban menjadi spesifik dan tanggung jawab sudah dilakukan oleh coach. Dan secara umum menurut saya konsepnya sudah baik.